Halo teman-teman, kita masuk di pertemuan yang ke-13 di mata kuliah Matematika Dasar untuk pemrograman atau kalkulus. Sebenarnya matematika ini tuh matematika yang sebenarnya udah kita jelaskan di masa SMA ya atau SMK. Namun kita ulas lagi biar pengetahuan atau cara hitung teman-teman itu masih terasah gitu ya. Jangan sampai sarjana komputer tapi nggak bisa matematika. Itu sih biasanya prinsip-prinsip yang teman-teman informatik pegang gitu ya. Nah, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang chain rule yang pertama atau aturan rantai. Nah, biasanya aturan rantai ini biasa kita pakai di turunan ya. Sebenarnya turunan kan udah kita jelaskan kemarin, tapi kita akan mengulas lagi tapi untuk beberapa soal dan tipe soal ya. Rumus turunan yang pertama yang udah kita bahas kemarin, itu kita pakai yang ini ya, yang ini. Nanti yang akan kita pakai di sesi kali ini itu yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama udah kita bahas kemarin ya. Nah, untuk yang kedua kenapa kita bahas di pertemuan kali ini? Karena dia punya tipe soal yang berbeda ya. Di sini. Di sini UN aja, di sini U dan V dan ini U dan V juga. Maksudnya apa U dan V ini? Nah, U dan V ini itu adalah fungsi sebenarnya teman-teman atau variabel X. Suku yang mempunyai variabel X gitu. Jadi kalau misal di sini UN itu biasanya variabel X-nya cuma satu, maksudnya cuma satu, misal dia X pangkat 2 atau 3X pangkat 2 gitu. Nah, kalau yang ini UX. Jadi U itu juga sama, misal 3X pangkat 2. Terus di sininya apa? Di sininya misal yang V-nya 2x plus 1. Jadi nanti fungsi daripada fx-nya itu akan jadi seperti ini. Fx U-nya kan tadi 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 dikali 2x plus 1 gitu. Jadi ada perkalian nih ya antara suku dengan variabel X yang pertama dengan suku dengan variabel X yang kedua gitu. Atau mungkin biasanya kayak gini sih, bisa aja terjadi kayak gini. X plus 1 pangkat 2 dikalikan sama 2X misal. Nah, sebenarnya bisa aja kayak gini. Begitupun juga yang nomor 3. Yang nomor 3 itu posisinya bukan perkalian, ini dot ini perkalian ya. Yang nomor 3 itu bisa aja bentuknya pembagian, misal ini ya, X plus 1 pangkat 2 per 2X gitu. Jadi nanti metode pengerjaannya harus pakai rumus yang nomor 3 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba langsung aja pembahasan soalnya ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita akan membahas soal yang fungsinya itu ada pangkatnya. Maksudnya apa? Jadi ini, biasanya kan kita kalau ngomongin soal fungsi, itu fungsinya cuma kayak gini, 2x pangkat 2 gitu kan, atau 3x pangkat 3 gitu. Nggak ada suku atau ya sukunya palingan 3x pangkat 3 plus 2x plus 1 misal. Nah, di contoh soal yang kali ini, itu ternyata persamaannya itu di pangkat 3 semua ya, di dalam ini di pangkat 3 semua gitu. Pengerjaannya itu kita pakai turunan ya. Oh iya, turunan yang ada aksen sini ya, itu dia sebenarnya punya istilah lain. Ini pengetahuan aja biar teman-teman tahu. Biasanya sesuatu yang diturunkan itu akan memiliki simbol ini, D per dx. Karena ininya dx kan. D ini dia akan menyimbolkan sebuah turunan yang pertama. Ya, turunan yang pertama dari fx. Di sini biasanya ada tanda kurungnya dari fx. Nah, fx itu kan biasa disebut dengan y kan, makanya yang ini itu dia bisa ditulis dy per dx gitu. Dy per dx itu basically adalah turunan pertama daripada fungsi y gitu. Nah, nanti kalau misal turunan kedua gimana Kak? Nanti dia kayak gini, ada 2, ada second 2 gini. Ini juga 2.